Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriana Arsija dengan NIM 21101110025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya guna untuk memenuhi tugas akhir semester. Yaitu berpikir konvergen. Berpikir konvergen adalah berorientasi pada satu jawaban yang baik atau benar sebagaimana yang dituntut oleh soal-soal ujian pada umumnya, yaitu berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat atas suatu pertanyaan atau permasalahan. Kebenaran hanya satu, logis, linier, detail, dan teratur. Fokus pada pikirannya untuk menemukan penyelesaian tertentu dari suatu masalah. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sikap mental yang dialami seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan atau situasi yang harus diselesaikan. Menggabungkan unsur kreativitas, rasa ingin tahu, serta musyawarah untuk memecahkan suatu masalah dalam membuat satu keputusan. Yang ketiga yaitu ada berpikir divergen. Berpikir divergen adalah proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif yang banyak atau mencari beberapa kemungkinan penyelesaian. Berpikir divergen menghasilkan solusi yang bervariasi, acak, tidak terduga, holistik, dan intuitif. Anda bisa menjawab dengan berpikir divergen, berpikir kreatif, termasuk jenis berpikir divergen. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif dan kritis. Berpikir kreatif adalah mencoba menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan berpikir kritis adalah berusaha menilai sesuatu yang ada dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Berpikir kritis adalah pendekatan yang beralasan, bertujuan, dan introspeksi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dengan bukti dan informasi yang lengkap, dan untuk itu solusi yang tidak dapat dibantah. Selanjutnya yaitu berpikir lateral. Pada prinsipnya adalah melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Masalah tidak dipecahkan dengan metode yang sama, cara yang lama ditinggalkan dan cara yang baru dicoba. Yang kedua, berpikir kritis. Berpikir kritis diperlukan untuk menganalisis situasi bisnis, mengevaluasi data, dan merancang strategi yang relevan. Langkah-langkahnya meliputi: yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah memahami inti permasalahan. Misalnya dalam bisnis restoran keluarga, masalah utama mungkin adalah penurunan pelanggan selama hari kerja. Yang kedua, evaluasi data dengan teknik 5Y. Teknik ini digunakan untuk menggali akar permasalahan dengan mengapa. Sebanyak 5 kali, jika pelanggan menurun, tanyakan mengapa pelanggan tidak datang, dan terus telusuri hingga menemukan penyebab mendalam seperti kurangnya promosi di media sosial. Selanjutnya, solusi berdasarkan fakta. Berdasarkan hasil analisis, rancang strategi menggunakan metode SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Contoh, meningkatkan jumlah pengikut media sosial restoran sebesar 30% dalam 3 bulan. Selanjutnya, refleksi dan perbaikan. Selalu lakukan evaluasi terhadap hasil implementasi, strategi, dan gunakan pembelajaran dari kegagalan untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Prinsip manajemen inovasi dan strategi untuk mendukung implementasi bisnis. Manajemen inovasi yang efektif melibatkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kreativitas sebagai fokus utama. Beri ruang bagi ide-ide baru untuk berkembang dengan menciptakan lingkungan diskusi yang kreatif. Yang kedua, kolaborasi tim. Libatkan semua anggota tim dalam proses inovasi. Dalam bisnis restoran, ajak karyawan untuk memberikan ide menu baru atau masukkan layanan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu feedback loop. Menerima masukan pelanggan secara aktif melalui survei, ulasan online, atau diskusi langsung untuk memperbaiki produk atau layanan. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan teknologi. Gunakan platform seperti TikTok Shop, Instagram, atau aplikasi lainnya untuk mempromosikan inovasi produk Anda secara efektif. Rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Rencana aktif yang efektif mencakup elemen-elemen berikut. Penetapan tujuan yang jelas. Tetapkan visi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi. Misalnya, menjadi restoran lokal dengan menu inovatif yang dikenal di seluruh kota dalam waktu 5 tahun.
Selanjutnya, pengembangan strategi kreatif. Rancang strategi yang terus memperbarui inovasi dalam produk, layanan, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu action plan. Susun langkah-langkah implementasi seperti meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui program loyalitas atau menciptakan produk baru berdasarkan tren pasar. Lalu monitoring dan evaluasi. Secara rutin, pantau efektivitas strategi melalui indikator kerja utama atau KPI. Yang kelima, evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif serta pendekatan berpikir kritis dalam bisnis nyata adalah langkah terakhirnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan. Gunakan metode seperti pendekatan 5D, Define, Discover, Design, Develop, and Deploy. Define yaitu identifikasi masalah utama, Discover kumpulkan ide inovatif untuk solusi, Desain rancang strategi yang terfokus, Develop implementasikan strategi tersebut, Deploy lakukan evaluasi untuk menilai hasil dan dampaknya. Contoh penerapan di bisnis yaitu dalam bisnis skincare keluarga, evaluasi hasil promosi di TikTok Shop dengan menganalisis peningkatan penjualan, komentar pelanggan, dan jumlah pengikut baru. Gunakan data ini untuk menyesuaikan strategi pemasaran di masa depan.